Shalom. Selamat pagi saya ucapkan kepada Bapak Ibu Saudara jemaat yang terkasih dalam Tuhan. Pagi hari ini kembali kita akan beribadah bersama-sama meskipun Bapak Ibu Saudara semua menjalankan ibadah di rumah masing-masing. Tapi kita percaya kuasa hadirat dan penyertaan Tuhan ada melingkupi kita semuanya. Amin. Baik, panggilan berbakti pada pagi hari ini ibadah Minggu 25 Juli 2021 terambil dari Mazmur 127 ayat 1 sampai 5. Mari kita siapkan Alkitab kita mau membaca bersama-sama dari Mazmur 127 ayat 1 sampai yang ke-5. Tuhan pangkal selamat. Nyanyian Ziarah Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Ayat kedua bagian yang terakhir saya akan baca sekali lagi. Sebab ia atau Tuhan memberikan kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Saya percaya pagi hari ini kita adalah umat yang dicintai dan diberkati oleh Tuhan. Kita percaya di tengah segala situasi, kondisi zaman saat ini, tengah banyak orang mungkin merasa khawatir, tapi kita percaya Tuhan menyertai dan memberkati kita. Mari pagi hari ini kita sambut dengan sukacita, kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita mau bangkit dan bersinar bagi kemuliaan Tuhan. Haleluya. Mari kita pujikan dengan penuh semangat Bapak Ibu Saudara semuanya. Kau Tuhan Maha Mulia, namun kau memilihku. Salibmu maha sempurna, tebus dan layakkanku. Karena kau ku bebas merdeka, pulih masa depanku. Pakailah segenap hidupku untuk kemuliaan-Mu. Bangkit dan bersinar, bangkit dan bersinar bagimu, maksudkan kebesaran-Mu. Ku sorakan tinggi nama-Mu, hanya Kau Yesus. Bangkit dan bersinar bagimu, maksudkan kebesaran-Mu. Ku sorakan tinggi nama-Mu, hanya Kau Yesus. Bangkit dan bersinar bagimu, maksudkan kebesaran-Mu. Ku sorakan tinggi nama-Mu, hanya Kau Yesus Tuhan. Beri tepuk tangan sorak-sorak kita buat Tuhan. Mari kita membuka ibadah kita pagi hari ini dengan kita berdoa bersama-sama. Kami bersyukur Tuhan pagi hari ini untuk kasih setia dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Pada akhir daripada bulan Juli ini Tuhan, kami sungguh masih merasakan ada berkat, ada kasih karunia, ada pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kami.
Sekalipun di tengah keterbatasan, pagi hari ini kami mau beribadah, kami mau berfokus untuk kami memuliakan Tuhan, untuk kami rindu bersama-sama kami boleh merasakan hadirat Tuhan di tempat tinggal kami masing-masing. Kami percaya kuasa-Mu tidak terbatas, kuasa-Mu sanggup bekerja dimanapun kami berada ketika kami bersama-sama dan memuliakan Engkau ya Tuhan. Itu sebabnya kami menyerahkan sepenuhnya rangkaian ibadah kami dari awal sampai akhir ke dalam tangan kuasa, pimpinan dan penyertaan dari Roh-Mu sendiri. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Mari kita terus arahkan hati kita kepada Tuhan. Kita mau memuji, kita mau menyembah Dia. Biarlah pujian dan penyembahan kita pagi hari ini memenuhi tahta dan hadirat Tuhan. Yesus kami puja. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sekali lagi, Yesus kami puja. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Mari kita sembah Tuhan. Sembah dan puji duit tahta-Mu, sembah dan puji duit tahta-Mu, sembah dan puji duit tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji duit tahta-Mu, sembah dan puji duit tahta-Mu, sembah dan puji duit tahta-Mu, sembah dan puji duit tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan adalah Raja. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita akan bersama-sama datang pada Tuhan dalam doa syafaat pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, Engkau Allah Raja kami. Engkau Allah yang layak kami tinggikan. Engkau Allah yang layak kami sembah. Sungguh luar biasa kasih-Mu pada kami Tuhan. Kami bersyukur atas segala berkat kemurahan yang telah Engkau berikan kepada kami. Dan pada pagi hari ini, kami datang menaikkan segala permohonan kami dalam doa-doa kami. Tuhan, pada pagi hari ini kami menaikkan syukur atas kasih-Mu, berkat-Mu, kesehatan yang telah Engkau berikan kepada kami, umur panjang yang telah Engkau siapkan bagi kami. Dan kami bersyukur dalam kondisi seperti ini Tuhan, adanya pandemi corona, Engkau terus memberkati kami dalam ekonomi kami. Tuhan, layakkan kami pada pagi hari ini kami datang menaikkan doa-doa kami dengan mengampunkan segala kesalahan dalam setiap kehidupan kami. Sehingga pada pagi hari ini
kami boleh berkenan datang kepada Engkau Tuhan. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Yang saat ini, kondisi saat ini harus berperang merawang pandemi corona. Tuhan, kami percaya segala sesuatu yang terjadi Engkau boleh izinkan. Tapi kami juga percaya Engkau sendiri Tuhan yang akan menyelesaikan permasalahan yang ada. Kami menyerahkan Tuhan untuk para pemimpin kami dari tingkat pusat, daerah maupun tingkat bawah. Kiranya Engkau akan beri kebijakan yang luar biasa Tuhan bagi para pemimpin. Terlebih untuk kondisi saat ini Tuhan. Kiranya segala hal yang boleh diambil akan membawa bangsa negara kami berkat-berkat yang boleh Engkau berikan. Dan kami berdoa untuk kondisi sekarang pandemi corona Tuhan. Kiranya Engkau akan terus campur tangan. Kiranya saat ini apa yang boleh kami rasakan Tuhan berdampak sekali dalam segi ekonomi. Tapi kami percaya Tuhan, Engkau segera akan melewatkan masa-masa seperti ini. Kondisi normal akan kembali terjadi untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Pemulihan akan terjadi untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Dan kami berdoa untuk para dokter dan tenaga kesehatan sebagai garda ke depan dalam melawan pandemik di negara kami ini Tuhan. Kiranya Engkau terus berkati, beri kesehatan Tuhan, kiranya Engkau terus menjagai Tuhan imunitas mereka, sehingga mereka mampu boleh menolong untuk setiap orang yang sakit boleh disembuhkan melalui mereka. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk aparat keamanan Tuhan, kiranya juga terus Engkau berkati, boleh menjaga bangsa dan negara kami ini dari segala hal yang akan mengancam, yang tidak tahu dari mana Tuhan, tapi kami percaya Engkau akan memberkati para aparat keamanan ini, baik polisi, tentara maupun dari pihak manapun juga Tuhan, Engkau akan selalu memberkati. Tuhan Yesus, kami terus berdoa untuk bangsa dan negara kami, pulihkan bangsa negara kami ini Tuhan. Biarlah sukacita boleh kami rasakan bersama-sama untuk bangsa dan negara kami. Tuhan Yesus, kami juga berdoa, terus kami naikkan kepada Engkau untuk Pramubes. Kami bersyukur Tuhan boleh terlaksana untuk hari ini segala sesuatunya, dan kami juga mendukung terus dalam doa untuk Mubes yang akan dilaksanakan bulan Agustus di Bogor Tuhan. Kiranya Engkau berkati seluruh panitia, Engkau berkati Tuhan dalam menjalankan tugasnya, dan Engkau berkati segala hal yang diperlukan Tuhan. Engkau siapkan tempatnya dan Engkau akan segera pulihkan kondisi yang ada sehingga Mubes ini boleh berjalan dengan lancar, dan segala hasil dari Mubes yang dilaksanakan di Bogor bis Agustus ini akan membawa Gereja Baptis Indonesia ini menjadi gereja-gereja yang boleh mendukung dalam pertumbuhan iman dan boleh menjadi gereja memenangkan jiwa-jiwa Tuhan di Indonesia ini. Tuhan Yesus, kami juga terus berdoa untuk hamba Tuhan yang saat ini ada terkena COVID-19 Tuhan, kiranya kasih penyertaan Engkau selalu ada bagi hamba Tuhan yang saat ini mungkin terbareng sakit. Tuhan, jamahan kasih-Mu kiranya boleh memulihkan, menyembuhkan Tuhan, sehingga apa yang dirasakan saat ini boleh Engkau sembuhkan Tuhan. Sakit yang mungkin saat ini dirasakan hamba-hamba Tuhan yang terkena COVID-19. Tuhan, kami percaya kasih kemurahan Engkau akan memberkati dan akan menyembuhkan Tuhan, sehingga mereka semua hamba-hamba Tuhan boleh kembali melayani Engkau. Tuhan Yesus, kami juga terus berdoa untuk hamba-hamba Tuhan yang ada di BPD Surakarta. Engkau selalu berkati dalam pelayanannya Tuhan, yang kondisi sekarang harus melayani dengan online dan keterbatasan, tapi kami percaya Tuhan tidak mengurangi semangat untuk hamba-hamba Tuhan dalam pelayanan mereka.
Tuhan Yesus, kami terus berdoa untuk gereja kami, Gereja Baptis Indonesia Delanggu Tuhan. Terus berkati gereja kami Tuhan, terlebih untuk pertumbuhan gereja kami ke depannya, melalui setiap jemaat yang ada, melalui hamba Tuhan yang melayani di tempat ini, melalui panitia perancang gereja. Tuhan, libatkan kami masing-masing dalam tanggung jawab kami untuk boleh bertumbuh bersama Tuhan, melayani Engkau, mengambil bagian dalam setiap pelayanan yang ada, sehingga kami boleh bersama-sama bertumbuh di Gereja Baptis Indonesia Delanggu ini Tuhan. Tuhan, terus kami juga berdoa untuk setiap jemaat di tempat ini Tuhan, kiranya Engkau akan berkati dalam setiap usaha pekerjaannya Tuhan. Walaupun kondisi seperti ini kami mengalami dan merasakan dampak yang luar biasa, tapi kami percaya Tuhan, berkat-Mu akan terus mengalir dan terus mengalir dalam setiap jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Biarlah kehidupan kami selalu berpengharapan kepada Engkau Tuhan. Biarlah kehidupan kami hanya memandang Engkau Tuhan dan selalu mengandalkan Engkau dalam setiap hidup kami. Biarlah kasih kemurahan-Mu saja Tuhan yang ada, yang selalu menyertai dalam setiap kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami juga terus berdoa untuk jemaat-Mu yang saat ini sakit Tuhan, yang saat ini sakit karena usia maupun terganggu kesehatannya. Kami menyerahkan kepada Engkau Tuhan, Engkau akan menilik satu persatu Tuhan. Kiranya bilur kasih-Mu boleh mengangkat setiap sakit penyakit yang dirasakan. Kesembuhan boleh terjadi bagi jemaat-Mu yang saat ini sedang sakit dan pemulihan Tuhan. Biarlah sukacita juga mereka rasakan Tuhan, karena ada kesembuhan yang daripada Engkau. Tuhan Yesus, kami percaya, kami menyerahkan untuk setiap jemaat-Mu yang saat ini sakit. Engkau telah menyembuhkan untuk saat ini juga. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk anak-anak-Mu yang saat ini duduk di bangku sekolah, kiranya Engkau berkati. Karena kondisi harus belajar online Tuhan, jarak jauh, tapi tidak mengurangi semangat mereka untuk terus belajar dan bertanggung jawab untuk sekolah mereka masing-masing. Dan Engkau akan menyiapkan masa depan yang terbaik bagi anak-anak-Mu Tuhan. Terlebih untuk saat ini kiranya Engkau terus menjagai anak-anak-Mu dalam masa pertumbuhan mereka Tuhan. Kiranya kasih kemurahan Engkau selalu ada menyertai anak-anak-Mu. Segala hal yang tidak berkenan di hadapan Engkau, kiranya Engkau terus akan mengingatkan Tuhan. Biarlah anak-anak-Mu terus bersandar kepada Engkau dalam masa pertumbuhan mereka. Kiranya Engkau akan menjauhkan dari pergaulan yang tidak berkenan di hadapan Engkau. Biarlah mereka terus seturut dengan kehendak Engkau Tuhan. Biarlah mereka menjadi anak-anak pilihan Engkau. Tuhan Yesus, kami menyerahkan setiap pergumulan jemaat di tempat ini, baik untuk pasangan hidup, baik untuk buah hati Tuhan. Kiranya Engkau berkati, siapkan pasangan hidup yang terbaik bagi mereka. Dan Engkau akan berkati setiap jemaat di tempat ini yang bergumul untuk buah hati Tuhan. Kiranya Engkau akan selalu memberkati setiap doa-doa mereka. Kiranya Engkau akan memberkati buah kandungannya. Engkau siapkan buah hati yang berasal dari Engkau Tuhan, yang Engkau sendiri akan memberikan tepat pada waktunya. Tuhan Yesus, kami terus berdoa kepada Engkau, kiranya Engkau akan memberkati setiap pergumulan setiap jemaat di tempat ini Tuhan. Setiap usaha pekerjaannya kiranya Engkau berkati, biarlah apa yang dikerjakan akan memperoleh hasil yang luar biasa, dan anak-anak-Mu boleh mengembalikan yang terbaik melalui persembahan dan persepuluhan kepada Engkau. Kami percaya Tuhan, kasih kemurahan-Mu boleh kami rasakan dalam setiap hidup kami. Dan saat ini kami menyerahkan doa-doa kami kepada Engkau untuk pagi hari ini Tuhan. Dan segala sesuatu yang boleh kami naikkan pada pagi hari ini, kami naikkan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Dan kami percaya kasih-Mu akan menyertai kami, mengabulkan apa yang menjadi permohonan dalam setiap doa-doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, menaikkan syukur, dan ampunkan atas segala dosa kesalahan kami. Haleluya Tuhan, amin.
Baik, Bapak Ibu jemaat yang terkasih dalam Tuhan, tiba waktunya kita akan memberikan persembahan kita, baik persembahan persepuluhan, persembahan syukur maupun persembahan yang lainnya. Silakan Bapak Ibu Saudara bisa mempersiapkan di rumah masing-masing atas apa yang akan kita berikan kepada Tuhan sebagai korban persembahan pagi hari ini. Firman Tuhan yang akan mendasari kita di dalam memberikan persembahan terambil dari 2 Korintus pasal 8 ayat 2. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Kita akan bersama-sama berdoa untuk persembahan yang kita akan berikan. Kami bersyukur Tuhan pagi hari ini untuk setiap berkat yang boleh kami terima, yang boleh kami rasakan sampai pagi hari ini. Kami tahu, kami menyadari itu semua karena berkat, kasih karunia dan kemurahan Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, dengan ucapan syukur kami, dengan rasa terima kasih kami atas setiap berkat Tuhan, kami mengembalikan untuk persepuluhan kami, untuk persembahan korban syukur maupun persembahan-persembahan yang lainnya. Kami percaya Tuhan menyucikan dan menguduskan persembahan kami pagi hari ini. Di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara, seperti yang sudah kita lakukan pada minggu-minggu sebelumnya, untuk pengumpulan persembahan pada hari Minggu ini bisa Bapak Ibu lakukan dengan mengantarkan ke gereja pada pukul 9 sampai pukul 12. Persembahan bisa disiapkan dengan baik, dimasukkan dalam amplop, kemudian ditutup dan bisa diantarkan ke gereja. Atau bisa menghubungi di wilayah masing-masing untuk Ibu Utami, Ibu Lucy maupun Bapak Bagio yang akan menolong kita di dalam mengumpulkan persembahan. Demikian untuk persembahan kita pagi hari ini. Dan kita bersama-sama kita akan mempersiapkan hati kita untuk kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh pelayan hambanya Bapak Pendeta Brilian. Tapi sebelumnya kita menyiapkan hati kita mau menyembah Tuhan sekali lagi untuk menyiapkan hati kita. Bapak Ibu, suatu kali Tuhan Yesus dalam pelayanannya diinterupsi oleh seorang perwira dari Kapernaum. Dia datang meminta kesembuhan untuk hambanya, dan yang luar biasa adalah perwira ini berkata, "Tuhan, Engkau tidak usah datang ke tempatku, cukup katakan sepatah kata maka hambaku itu akan sembuh." Dan luar biasanya Matius pasal 8 mencatat bahwa Tuhan Yesus menyuruh perwira itu pulang, dan Yesus berkata, "Jadilah kepadamu seperti apa yang engkau percaya." Pagi hari ini kita mau percaya bahwa apapun yang terjadi, ketika Tuhan berfirman, ada sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kita. Mari kita memuji, kita sembah Tuhan sekali lagi. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesusku.
bagimu. Yesus, ku percaya pada. Katakan sekali lagi, Yesus, ku percaya. Yesus, ku percaya padamu. Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini, hari Minggu tanggal 25 Juli 2021, kita kembali dalam ibadah bersama dan kita menyediakan hati, pikiran kita untuk kita bersama mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan memberkati kita semua pagi hari ini. Mari kita akan berdoa, minta pimpinan, penyertaan dan hikmat daripada Tuhan, sehingga kita memahami setiap kebenarannya. Dalam pimpinan Roh Kudus kita mampu untuk melakukan dan mengerjakannya. Mari kita berdoa. Kami bersyukur di hadapan-Mu ya Allah, Tuhan kami yang kami sembah dalam Yesus Kristus. Pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu, dan kami telah memohonkan setiap doa kami. Demikianlah kami menyediakan diri datang kepadamu untuk mendengarkan sabda kebenaran-Mu. Tuhan memberkati, melaluinya kami semakin dikuatkan dalam hidup kami dan bahkan melakukannya karena pimpinan Tuhan. Berkatilah pemberitaan firman-Mu pada pagi ini dari awal hingga akhir. Kami menyadari segala keterbatasan kami, namun kami percaya kuat kuasa Roh Kudus memampukan kami bersama. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau memberkati kami yang ada di rumah kami masing-masing pagi ini. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Jemaat Gereja Baptis Indonesia Delanggu, dimanapun kita berada, di rumah kita masing-masing pada pagi hari ini, baik yang mungkin kita sendiri maupun bersama dengan keluarga kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, salam sehat untuk kita semua, sukacita daripada Roh Kudus melimpah bagi saya dan Bapak Ibu Saudara dimanapun berada. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada tanggal 25 Juli ini kita telah masuk di minggu terakhir pada bulan Juli 2021. Bersamaan dengan hal itu, pemerintah telah melakukan perpanjangan PPKM darurat Jawa Bali hingga hari ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sebagai orang percaya tetap mendukung, memperhatikan, menyesuaikan segala sesuatu dengan kebijakan pemerintah yang telah diatur oleh undang-undang yang berlaku. Terkhusus di kondisi pandemi negara kita saat ini, kita janganlah lengah untuk kita terus memperhatikan apa yang telah menjadi ketetapan pemerintah kita. Kita percaya bahwa segala sesuatu yang telah diberitahukan oleh pemerintah dalam upaya penanganan COVID-19 itu semua semata-mata demi kesehatan kita bersama, demi keselamatan kita bersama. Dan mari kita terus mendukung baik protokol kesehatan maupun juga beberapa hal lainnya berkenaan dengan pembatasan kegiatan masyarakat. Saudara yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini kita akan merenungkan tema yang telah kita renungkan selama sebulan ini berkenaan dengan hidup dalam kekuatan yang melimpah. Dan pagi ini khusus yang akan memberkati kita bersama, yaitu tentang dasar hidup yang kuat, dasar kehidupan yang kuat. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mengajak kita bersama untuk membuka Alkitab kita di dalam Lukas, Injil Lukas pasal yang ke-6 ayat 46 sampai 49. Saya akan membacakan ayat ini untuk kita semuanya. Lukas pasal 6 ayat 46 sampai 49. Firman Tuhan demikian. Kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa aku katakan. Setiap
Saya ulang, setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah, orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Ayat 49. Akan tetapi barang siapa mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melandanya, rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya. Haleluya. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saat ini saya ingin mengajak kepada kita semua. Kita telah mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan beberapa waktu lalu berkenaan tentang kekuatan yang datangnya daripada Tuhan kita. Olehnya kita bergantung harap karena kekuatan daripada Tuhanlah yang memampukan setiap kita untuk hidup di dalamnya. Untuk kita mampu mengerjakan aktivitas rencana hidup kita hari ini bahkan masa depan. Namun saya menyadari betul saat ini bukanlah situasi yang mudah bagi kita. Baik kita sebagai orang percaya maupun kita yang tinggal dan hidup di tengah masyarakat. Kita mengalami keadaan yang penuh dengan keterbatasan. Mungkin juga terhadap apa yang saat ini kita alami. Keadaan kita hari-hari ini maupun rencana kita ke depan. Semua manusia dalam kehidupan di dunia ini mengalami dinamika kehidupan. Mengalami perubahan-perubahan dalam kehidupan yang kita hadapi bersama. Baik perubahan itu mempengaruhi tentang pola usaha dalam kehidupan kita keseharian kita. Karya wirausaha, pekerjaan Bapak Ibu Saudara dan kita semua saat ini mengalami perubahan. Yang mungkin waktu-waktu ini kita harus ada di rumah kita. Atau mungkin kita masih diberi kesempatan untuk mampu bekerja di rumah. Tentu bukanlah kita menjadi hal yang mudah untuk kita hadapi dengan pengaruh terhadap hasil kinerja yang kita alami. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di seluruh dunia, bahkan di negara kita khususnya, kita mengalami kehidupan yang mengalami perubahan. Saya secara pribadi saat saya ada tugas harus mengikuti Pramubes BPD Surakarta. Saya melewati beberapa jalan ke arah Solo. Dan di sana Bapak Ibu Saudara, saya menjumpai deretan toko-toko, usaha-usaha, deretan warung, deretan berbagai macam usaha harus tutup hingga sampai 3 minggu hari ini. Tidak bisa mengerjakan atau juga mobilitas untuk pekerjaan mereka. Dan saya menyadari hal ini tentu akan berpengaruh terhadap kondisi yang ada. Bapak Ibu Saudaraku, dinamika yang ada dalam kehidupan saat ini pun termasuk kita menghadapi perubahan tentang tata kehidupan. Dengan PPKM yang diterapkan pemerintah dan dengan situasi saat ini, tentu kita mengalami perubahan tatanan hidup, baik tatanan hidup sosial tengah warga masyarakat, termasuk dalam kehidupan kita di keluarga sekaligus di gereja. Yang mungkin beberapa waktu lalu kita masih bisa bertemu dengan saudara tiap hari. Mungkin kita bisa berinteraksi secara sosial dengan saudara kita. Namun saat ini kita harus menahan diri demi kesehatan, demi keselamatan seluruh warga masyarakat, termasuk saudara dan keluarga yang kita sayangi. Maka ini mempengaruhi kehidupan kita untuk kita mengubah pada tata kehidupan sosial. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, demikian juga dengan budaya di tengah-tengah kita. Saat ini ketika kita harus hidup di tengah masyarakat, bila mana ada saudara, tetangga, ataupun mungkin tetangga jauh sekalipun, atau saudara yang kita kenal, bila mana mereka sedang mengalami kedukaan,
maka secara tradisi harusnya kita ada di sana untuk menghibur mereka. Namun dengan rasa prihatin, saat ini kita harus mengalami perubahan budaya dan tradisi. Kita menjaga diri kita mentaati semua peraturan yang ada. Termasuk saat kita mungkin di tengah kebahagiaan saudara kita, karena mereka merayakan hari sukacitanya, baik mereka yang mempunyai hajatan maupun juga mereka yang mungkin sedang memiliki acara karena ucapan syukur. Namun saat ini kita harus menahan diri untuk kita bersikap bijaksana terhadapnya demi dan untuk kesehatan serta keselamatan kita semua. Perubahan yang ada juga mempengaruhi terhadap semua aspek hidup kita. Baik kesehatan yang saat-saat ini kita bersama turut berempati. Bagaimana tenaga medis yang berjuang luar biasa. Tidak sedikit di antara mereka harus mempertaruhkan nyawanya karena setiap waktu bertemu dengan pasien. Dan tidak sedikit di negara kita mereka yang harus meninggal karena terpapar COVID-19. Saudaraku, kita harus mendukung penuh, mendoakan dan memperhatikan hal ini. Kesehatan yang berubah di antara kehidupan masyarakat. Dan saat ini kita berjuang bersama. Kita yakin dan percaya bahwa keadaan ini akan semakin lebih baik lagi. Perubahan ekonomi yang mempengaruhi kehidupan kita bersama. Kelesuhan di tengah-tengah ekonomi di negara kita. Saat ini mungkin usaha, pekerjaan yang terpengaruh karena pandemi di negara ini. Kelesuhan daya beli masyarakat yang menurun. Mungkin juga usaha-usaha kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, inilah yang terjadi di antara kita. Bahkan hingga hari ini, bila mana anak-anak kita belum bisa untuk sekolah dengan tatap muka, kita harus menyadarinya dan menyesuaikan keadaan yang ada. Dengan semua situasi yang berubah saat ini, saudaraku, ada banyak arah pandang manusia yang saat ini pun mulai tergoyahkan. Muncullah beberapa hal, kejenuhan-kejenuhan karena situasi yang saat ini terjadi. Mungkin karena kita harus ada di rumah, sementara kondisi yang saat ini kita hadapi, kita tidak bisa melakukan mobilitas, bahkan kita tidak bisa mengembangkan pekerjaan di antara kita dengan optimal. Di sanalah kita, banyak sekali saudara-saudara kita, maupun juga orang-orang yang kita jumpai, mereka mengalami kejenuhan, kelesuan terhadap apa yang dipikirkannya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, banyak orang yang juga mencari akan kepastian terhadap jawaban karena ketidakpastian yang saat ini terjadi. Ketidakpastian terhadap rencana hari esok, kondisi hari esok, ataupun segala sesuatu yang akan terjadi di hari esok, maupun juga sampai kapan pertanyaannya. Hal ini akan kita hadapi. Akankah pandemi ini segera berakhir atau hal ini akan lama kita akan hadapi? Saudara yang dikasihi Tuhan, banyak orang yang saat ini mencari ketenangan dan kepastian akan kehidupannya, akan ke apapun yang menjadi rencana masa depannya. Saudaraku, banyak orang yang mencarinya dan tidak sedikit di antaranya mereka yang mencari ketenangan, keteduhan terhadap apapun yang saat ini dialami. Tidak sedikit di antara mereka yang justru mengambil langkah yang salah. Mereka mengambil jalan pintas untuk mengakhiri akan kehidupannya. Termasuk untuk mencari jalan, menyelesaikan segala persoalan dan tantangan hidupnya dengan obat-obatan yang seharusnya tidak dikonsumsi. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sekitar kita mungkin saat ini sedang mengalami kegoncangan yang luar biasa. Saya ingin mengajak bagi Bapak Ibu Saudara dan kita semua, kita sebagai orang yang percaya di hadapan Tuhan, sekalipun juga kita sebagai orang percaya yang hidup di tengah masyarakat dengan gejolak perubahan dinamika yang terjadi, saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara, kita harus memiliki dasar pijakan yang kuat dan yang tepat. Sekali lagi, kita harus
memiliki dasar pijakan hidup yang kuat dan yang tepat. Kita pun harus bersama-sama mengarahkan hidup kita pada jalan yang benar, pada jalan yang tepat sesuai dengan pandangan dan hikmat Allah. Supaya bila mana banyak orang saat ini, mereka memiliki kegoncangan dalam hidupnya, ketidakpastian dalam hidupnya, dan justru mengeluh, mengalami kejenuhan yang luar biasa. Saya ingin mengajak justru kita di situasi saat ini, marilah kita memiliki dan mengarahkan pandangan hidup kita, mengarahkan iman, percaya dan keyakinan kita kepada dasar, kepada jalan yang tepat, yaitu di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Saya juga mengajak supaya kita memiliki kehidupan yang terpanggil untuk menjadi berkat di situasi yang mungkin kita ini pun berkekurangan. Mungkin di situasi saat ini kita pun mengalami keletihan dalam hidup kita. Mungkin di situasi yang kita sulit sekalipun, saya tetap mengajak untuk kita semuanya, mari kita tetap mampu menjadi berkat bagi banyak orang. Kita menguatkan mereka yang mungkin saat ini mengalami kelesuhan, memberikan doa, mendoakan mereka, memperhatikan mereka. Bahkan juga Bapak Ibu Saudara, apa yang kita punya mungkin kita bisa memberikannya, walaupun itu mungkin sedikit. Hal itulah yang Tuhan inginkan bagi kehidupan saya dan Bapak Ibu Saudara di tengah situasi saat ini. Olehnya Tuhan Yesus di dalam Lukas pasal yang ke-6 ayat 46 sampai dengan 49 telah memberitahukan kepada saya dan Bapak Ibu Saudara jauh sebelum hal ini terjadi, supaya kita memiliki dasar hidup yang kuat dan yang tepat, memiliki dasar kehidupan yang kuat dan yang tepat, lebih dari segala sesuatunya. Olehnya di ayat ini kita akan menemukan dua hal penting bagi kita. Saudaraku, secara sederhana mari kita akan memperhatikan hal yang sangat penting terhadap kehidupan kita, dasar yang harus kita miliki dalam kehidupan kita untuk menghadapi segala situasi, terkhusus situasi dan keadaan saat ini. Saudaraku, di ayat yang ke-46 dan ayat yang ke-47, mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat samakan. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hal yang pertama yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita supaya kita memiliki dasar hidup yang kuat adalah dalam hal kita mengenal dan melakukan kebenaran, mengenal Tuhan dalam kehidupan kita. Saudara, saat ini kita karena terbatas dalam mobilitas kita. Corona memberikan hikmat, pengalaman bagi kita. Kita harus berada di rumah kita masing-masing sebagai bentuk perenungan bagi kita. Bukan waktunya untuk kita menyesali semua keadaan. Bukan waktunya untuk kita berputus asa karena keterbatasan yang kita hadapi. Bukan waktunya untuk kita terus menyesal dan mengeluh di hadapan Tuhan dengan situasi saat ini. Namun saya ingin mengajak saudara, kita harus memilih dalam kehidupan kita dengan keterbatasan mobilitas yang kita alami. Justru kita menyediakan diri untuk kita bersekutu, mengenal Tuhan, memiliki banyak waktu untuk kita berdoa bersama dalam kehidupan kita, di keluarga kita mungkin saat ini, atau di rumah kita masing-masing. Firman Tuhan mengatakan, setiap orang yang datang kepadaku, setiap pribadi kita, mari kita memberikan waktu kita. Apapun yang kita miliki dalam kehidupan kita, waktu yang kita miliki, mari kita menyempatkan diri, memberikan waktu untuk kita datang kepada Tuhan. Untuk kita bersekutu bersama-sama dengannya, mengambil waktu dan kesempatan di tengah kondisi saat ini, bahkan juga di tengah pekerjaan kita mungkin, dimanapun kita berada, ambil waktu secara pribadi, secara khusus untuk kita datang
kepada Tuhan. Untuk kita datang menghadap Dia. Untuk kita memiliki persekutuan yang dekat dan erat dengannya. Dan mari kita mendengarkan setiap perkataannya. Saat kita memuji Tuhan, saat kita dengan hati dan pikiran kita mengarahkan pandang hidup kita di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, maka kita akan mendengarkan setiap perkataan dan kebenarannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di sanalah kita akan dikuatkan dalam kehidupan kita. Di sanalah kita akan memiliki arah pandang yang berbeda dengan banyak orang saat ini, saat mereka justru dengan situasi yang ada, mereka melakukan hal-hal yang tidak tepat. Mungkin di antara mereka banyak yang mengeluh, mengapa keadaan begitu terbatas seperti ini. Mungkin di antara mereka banyak yang saling menyalahkan di situasi saat ini. Bahkan ketika hidup dalam rumah tangga, saat ekonomi dipengaruhi dengan situasi saat ini, mereka di sana sering menyalahkan, sering menuduh, atau mungkin juga sering mengeluh karena situasi yang ada. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagi kita mari kita justru memilih untuk kita mencari Tuhan, untuk kita datang kepada Tuhan, bersekutu dengannya, memohon, menaikkan setiap puji-pujian kita di hadapan Allah, menaikkan setiap hormat kita di hadapan Allah di tengah situasi yang terbatas saat ini. Sehingga di dalamnya saudaraku, justru kita semakin akan mendapat kekuatan yang baru. Disinilah silahkan saudara memilih. Memilih untuk kita datang kepada Tuhan, menaikkan pujian hormat kita, membaca, merenungkan firman-Nya yang menguatkan batin dan hidup kita, yang memberikan semangat kekuatan dalam kehidupan kita. Atau kita justru memilih seperti saudara-saudara yang lain, mungkin justru mereka terpuruk, merasa sendiri, merasa terbatas, mengeluh dalam setiap kehidupan setiap hari, bahkan tidak bersyukur atas segala sesuatu yang terjadi. Saudaraku, firman Tuhan menginginkan, baiklah setiap kita datang kepada Tuhan. Itu adalah dasar dalam kehidupan kita, untuk kita mengenal Kristus dalam hidup kita, untuk kita mendapatkan kelegaan, kekuatan yang datangnya daripada Dia, yang memberikan hikmat untuk menyikapi semua hal yang terjadi akhir-akhir ini. Untuk kita dapat bersikap tepat dalam kehidupan kita, dalam kebenaran firman-Nya. Dan Tuhan pun menginginkan, bukan hanya sekedar kita merenungkan dalam hidup kita, bukan sekedar hanya kita mendengarkan setiap sabda kebenarannya, namun di sana Tuhan menginginkan supaya kita melakukannya. Melakukan setiap kebenaran yang kita renungkan hari demi hari. Melakukan setiap apapun yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Apapun kondisi, keberadaan, bahkan usia kita sekalipun. Baik kita yang masih kecil, baik anak-anak, remaja, pemuda. Jangan pandang engkau terbatas karena keadaanmu. Tetapi percayalah Tuhan sanggup dapat memakai kita untuk melakukan karyanya, rencananya, dan maksudnya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada pertanyaan Pak Pendeta, ketika saya ada di rumah, apa yang bisa saya lakukan untuk saya tetap dapat menjadi berkat? Bapak Ibu, kita di era digital saat ini tidak terbatas oleh ruang dan waktu, tidak terbatas oleh segala situasi ataupun tempat di mana kita berada. Melalui media yang kita miliki, kita mampu untuk berbagi sesuatu yang baik di antara saudara kita. Kalau yang lain sering sekali mereka menayangkan segala sesuatu yang bersifat pesimistis, di mana segala sesuatu ditayangkan keterbatasan, tidak bisa bekerja, tidak bisa melakukan ini, tidak bisa melakukan itu, dan banyak yang mengeluh di antara saudara-saudara yang kita kenal mungkin. Tetapi saya ingin mengajak, berbagi berkat adalah dengan cara yang sederhana. Kita mengirimkan sesuatu yang positif di antara saudara kita yang lainnya, supaya orang lain mungkin membaca dan memperhatikannya. Atau mungkin kita memberikan perhatian kepada saudara kita melalui atau di dalam rumah kita. Dan di sana kita mampu menjadi berkat untuk kita mendoakan, memperhatikan mereka. Sehingga semuanya akan mendapat kekuatan yang baru di situasi saat ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tidak ada alasan bagi kita untuk kita tidak mampu tetap produktif dalam hidup kita. Untuk kita tetap mampu berbuah dalam hidup kita. Apa yang dekat, yang kelihatan mata,
kerjakanlah itu dimanapun kita berada. Olehnya Tuhan akan bersukacita karena kita melakukan setiap kebenarannya. Saudaraku, apapun yang kita miliki, mari di situasi saat ini, jangan pandang apa yang tidak kita punya. Jangan pandang dan fokus terhadap keterbatasan, persoalan, masalah yang kita hadapi. Namun saya ingin mengajak arah pandangkan hidup kita kepada Kristus Yesus. Mari inilah waktunya justru bagi kita berdekat dengannya. Memandang menyerahkan hidup sepenuhnya. Segala persoalan pergumulan masa depan kita hari ini dan esok di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Saat ini banyak orang yang tidak percaya terhadap pengharapan. Saat ini banyak orang yang merasa pasti nanti usahaku akan gagal kalau kondisinya seperti ini dan seterusnya. Jangan lupa saudara, Bapak Ibu, Tuhan yang kita sembah, yang memiliki kehidupan atas kita. Dia sanggup melakukan segala perkara dengan caranya yang tidak kita selami sekalipun, yang tidak bisa kita duga sekalipun, yang mungkin tidak kita rencanakan menurut akal pikiran dan pertimbangan kita. Tuhan Allah merendahkan hidup kita ke dalam jalan yang penuh dengan damai sejahtera. Olehnya datanglah kepada Kristus, bersekutulah di dalamnya. Dengarkan, pelajari dan renungkan setiap kebenaran firman Tuhan dimanapun kita berada. Dan lakukanlah apa yang menjadi kebenaran itu dimanapun, apapun yang kita punyai. Olehnya nama Tuhan dimuliakan. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, demikianlah bahwa kita harus memiliki pandang arah kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Ini adalah kebenaran yang pertama. Yang kedua, mari kita akan memperhatikan bersama seperti halnya apa yang diinginkan oleh Yesus Kristus Tuhan kita, supaya kita menjadi pribadi yang disamakan dengan orang yang menaruh akan dasar hidupnya, yaitu kepada dasar yang kuat, yang kokoh dan tidak tergoyahkan. Pada ayat yang ke-48 dan 49, mari kita baca bersama-sama firman Tuhan ini. 2, 3. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam, meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan, karena rumah itu kokoh dibangun. Akan tetapi barang siapa mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melandanya, rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya. Kebenaran yang kedua, mari kita akan renungkan bahwa di sana Tuhan memberitahukan ada dua pilihan atas kehidupan kita. Apakah kita membangun kehidupan kita di dalam dasar yang kuat, yang kokoh itu, atau justru seperti banyak orang yang tidak mengenal Allah, mereka membangun pada dasar kehidupan yang mudah rubuh. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tahu persis pada kebenaran ini sebagai orang percaya di dalam Tuhan, sekaligus kita hidup di tengah masyarakat lingkungan di mana kita berada, hidup bersama dengan rekan-rekan yang mereka mungkin belum mengenal Allah, Tuhan kita Yesus Kristus. Kita selalu diperhadapkan dalam dua pilihan. Apakah kita menjalankan kehidupan kita seperti apa yang menjadi pertimbangan dan juga mungkin maksud dan niat kita secara pribadi, atau kita diperhadapkan harus memilih pada jalan kebenaran yang Tuhan inginkan atas kehidupan kita. Nah, disinilah sebenarnya yang Tuhan maksudkan. Dikatakan 48, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan menginginkan supaya kita mengusahakan hidup kita dengan semua jerih lelah. Mungkin juga kita mencucurkan air mata kita dengan semua keringat, dengan semua usaha. Mungkin yang kita tempuh perjuangan yang sulit, Bapak Ibu Saudara. Di sini pun Tuhan mengingatkan supaya kita sama seperti orang yang meletakkan dasar di dasar yang kuat, yang dia harus mengusahakan sedemikian rupa untuk menggali dalam-dalam, mengusahakan dengan sungguh sangat luar biasa. Kalau seseorang hanya membangun rumah di satu sisi dengan dasar yang apa adanya saja, dengan cara yang salah, tentu suatu kali saat ketika ada badai, di sana dikatakan ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu, sesegeralah rumah itu akan roboh. Tetapi kalau kita membangun dengan dasar yang kuat atas kehidupan kita,
dengan segala tetesan air mata kita. Saat kita membangun hidup kita dengan penuh keyakinan dalam iman kita, membangun hidup kita dalam dasar kebenaran firman Allah yang mungkin itu berat sekalipun. Ketahuilah bahwa suatu kali saat ketika badai, banjir, segala sesuatu persoalan itu datang, kita tidak akan mudah jatuh dan bahkan kita tidak akan mudah goyah serta rubuh. Namun kita menjadi pribadi yang kuat, yang kokoh, yang tetap setia dan taat di dalam kebenaran firman-Nya. Sehingga kita menjadi pribadi yang tidak akan mudah diombang-ambingkan oleh segala keadaan, segala zaman, bahkan situasi saat ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di situasi saat ini, marilah kita memilih kehidupan untuk mengusahakan diri, membangun hidup dalam kebenaran-Nya. Datanglah dan bersekutulah di dalam Tuhan. Di sanalah kita akan membangun hidup kita di dalam kebenaran. Memang Bapak Ibu Saudara, saat ini ada banyak orang yang mencari sesuatu yang cepat, sesuatu yang instan. Sekalipun itu menempuh jalan yang begitu tidak berkenan. Meskipun itu menempuh jalan yang salah dan bahkan bertentangan bahkan dengan hukum sekalipun. Banyak orang yang tergiur untuk masuk di dalamnya. Namun bagi saya dan Bapak Ibu Saudara, walaupun jalan kita tidak mulus sekalipun, mungkin usaha kita begitu berat lakukan, kalau itu adalah kehendak, rencana dan jalan Tuhan, tetaplah kerjakan itu. Supaya kita suatu kali saat akan melihat berkat yang datangnya daripada Tuhan. Kita akan melihat hasil yang menggembirakan, yang membuat kita bersuka cita bersama dengan Tuhan. Dan saya percaya apa yang Tuhan perbuat atas kehidupan kita, saat kita membangun hidup di dalamnya, maka ada damai sejahtera yang melebihi semua yang ada di dunia ini. Seorang hamba Tuhan, buah perenungan Bapak Ibu Saudara. Dia merenungkan keadaan COVID Corona yang saat ini terjadi dan melanda di seluruh dunia. Yang menimpa dari golongan orang yang punya derajat pangkat jabatan. Sampai orang dengan status sosial yang mungkin mereka direndahkan. Untuk mencari makan aja sulit. Corona memapar semua orang tanpa melihat status mereka. Dan apa yang terjadi kita boleh melihat. Dalam perenungan hamba Tuhan ini, dia mencantumkan tulisan bahwa semua kedudukan, jabatan dan seterusnya, bila mana mereka meninggal, mereka akan menghadap Tuhan yang sama. Apa di bawahnya. Dan yang kedua, kita tahu bahwa saat banyak sekali orang-orang yang jatuh, sakit bahkan meninggal karena paparan virus corona. Mereka jenazahnya harus dibungkus dengan kain, bahkan juga dibungkus dengan plastik medis dan kemudian ditaruh pada peti yang sama, semua orang mengalaminya dan mereka tidak boleh dikuburkan dengan cara yang seperti sewajarnya. Semuanya harus menjaga jarak dan bahkan tidak boleh terlalu dekat dengan jenazah dan seterusnya. Bapak Ibu Saudaraku, ini kondisi yang menerangkan bahwa setiap orang akan berhadapan dengan situasi yang sama di hadapan Tuhan. Nah, saya ingin mengajak, kalau saya dan Bapak Ibu Saudara akan mengalami hadapan yang sama dengan Tuhan yang sama, maka berbahagialah justru bagi kita yang mengusahakan dan membangun hidup kita dalam kebenaran. Sehingga ketika kita hidup di dunia ini, kita akan mengusahakan dan bekerja keras seperti yang Tuhan kehendaki, dan kita akan menerima berkat yang datangnya daripada Tuhan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Maka di sanalah kita pun justru ada ketenangan dan damai sejahtera. Meskipun kita harus berjuang begitu berat dibandingkan dengan orang yang mencari jalan pintas, mencari sesuatu yang cepat untuk didapatkan walaupun itu melanggar dan bahkan berdosa. Ingatlah, kita bersama-sama mari membangun hidup sesuai dengan kebenarannya. Adik-adikku, engkau yang sedang menempuh pendidikan, kerjakanlah semua tugas hidup, bahkan semua perjuangan dengan penuh kejujuran, dengan penuh dedikasi, walaupun itu mungkin sulit untuk kita lakukan. Bersabarlah, suatu kali saat Tuhan akan melihatmu, Tuhan pasti melihat kita, dan Tuhan akan menganugerahkan sesuai dengan apa yang kita perbuat. Dan saat kita menghadapi situasi yang tidak baik sekalipun, kita tetap percaya, berdiri kuat di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Firman Tuhan menjadi berkat bagi saya dan Bapak Ibu Saudara. Bila mana orang memilih hidup, mereka
terlalu sederhana meletakkan hidup, mengusahakan hidup dengan cara yang cepat dan instan. Bahkan mereka melakukan segala sesuatu demi dan untuk kepentingan diri sendiri. Maka suatu kali saat bila terjadi itu melanda, dapat dipastikan rumah itu akan rubuh dan akan hancur. Orang yang hanya mengandalkan kemampuan pengertian pertimbangannya semata, menyombongkan diri di atas segala sesuatunya, suatu kali saat bila badai itu akan datang, dapat dipastikan dia akan rubuh, jatuh dan mengalami kegagalan. Bersukacitalah, berbahagialah bagi saya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan dimanapun kita berada, memiliki hidup dalam dasar yang kuat, dasar yang teguh dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Biarlah firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita untuk kita selalu datang kepada Tuhan dan bersekutu di dalamnya. Kita melakukan apa yang Tuhan kehendaki, apa yang kita miliki dalam hidup kita, dan kita mengusahakan hidup kita, membangun hidup kita untuk menggali, berusaha meletakkan hidup kita pada tanah, pada batu yang kuat untuk kita memiliki dasar yang kuat di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan, diberkatilah Bapak Ibu Saudara, tetaplah optimis, percayalah akan Tuhan kita Yesus Kristus, dan Tuhan akan memberkati, menuntun, melimpahkan kekuatan yang melebihi segala akal, pikiran manusia dalam kehidupan kita, dan hidup kita penuh dengan kemenangan. Haleluya. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, pagi hari ini firman-Mu yang begitu indah memberkati dan menguatkan kami. Kiranya melaluinya nama Tuhan Yesus dipermuliakan, dan Tuhan menuntun setiap langkah hidup kami untuk kami memiliki dasar hidup yang kuat, memilih hidup, membangun hidup, untuk mengusahakan hidup dalam kebenaran firman-Mu, sehingga waktunya nanti saat badai itu datang, kami tidak goyah, tapi kami tetap berdiri kuat, dan kami menghasilkan sesuatu yang menjadi berkat bagi banyak orang. Nama Tuhan dimuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba-Mu berdoa. Haleluya. Amin. Sungguh merupakan suatu firman yang luar biasa memberkati akan kehidupan kita. Dan pagi hari ini kita akan mengakhiri bersama-sama ibadah kita. Dan kita mau mengingat bahwa Tuhan Allah, Dia menjaga, memelihara, karena Dia Tuhan Allah yang Maha Kuasa atas hidup kita. El Shaddai, El Shaddai. Mari katakan bersama-sama, tak usah ku takut. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus pelihara. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai.
Mari kita akan tutup ibadah kita pada pagi hari ini. Kita naikkan syukur kepada Tuhan karena Tuhan telah memberkati kita bersama dalam ibadah minggu tanggal 25 Juli 2021. Mari kita datang kepada Tuhan. Kami bersyukur ya Allah Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan telah memberkati dalam ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Kami telah memuji dalam sukacita. Kami telah menaikkan pujian hormat kami bagi kemuliaan nama-Mu. Dan kami merasakan hadirat-Mu menyertai kami. Dan firman-Mu yang meneguhkan kami, yang menguatkan kami dan memberkati kami. Tuhan, Engkau memberkati anak-anak-Mu dalam kehidupan mereka, perjuangan hidup mereka ke depan. Kiranya berkatnya datangnya daripada Tuhan melimpah bagi mereka. Tuhan memberikan perlindungan, Tuhan menjaga mereka, jauhkanlah dari segala sakit penyakit. Tuhan memberkati kebutuhan dan kehidupan mereka. Tuhan akan menolong dalam setiap keputusan hidup yang mereka ambil, sehingga mereka berjalan sesuai dengan hikmat dan pertolongan kasih Allah. Tuhan memberikan sukacita, damai sejahtera, kasih Allah menyertai hidup mereka. Di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak dan Roh Kudus, dalam damai sejahtera dan persekutuannya yang abadi kekal untuk selama-lamanya, dicurahkannya segala berkat kepada Bapak Ibu Saudara saat ini sampai selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dasar kuat dalam hidup kami. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Ya, demikianlah seluruh rangkaian ibadah kita pada hari ini, hari Minggu 25 Juli 2021. Kiranya berkat kasih karunia Tuhan senantiasa menaungi akan kehidupan kita dan keluarga kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.